Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Shani Melidi. Saya Nika Naudila. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang bisnis internasional. Langsung saja saya masuk ke pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan perdagangan atau usaha yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Kegiatan ini tidak hanya merupakan ekspor dan impor barang, tetapi juga mencakup jasa, investasi, teknologi, dan kerjasama bisnis antara negara. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan serta memperluas pasar perusahaan. Selanjutnya di karakteristik bisnis internasional. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu negara, yaitu kegiatan bisnis dilakukan antara perusahaan atau individu dari negara yang berbeda. Yang kedua, menggunakan berbagai mata uang, yaitu transaksi internasional biasanya menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika atau euro. Yang ketiga, dipengaruhi kebijakan pemerintah, yaitu setiap negara memiliki aturan perdagangan, pajak, dan biaya masuk yang berbeda. Yang keempat, memiliki perbedaan budaya dan bahasa. Perusahaan harus memahami budaya masyarakat negara tujuan agar produk dapat diterima. Yang kelima, menghadapi risiko politik dan ekonomi. Perusahaan, kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi dapat memengaruhi bisnis. Selanjutnya, masuk ke bentuk-bentuk bisnis internasional. Yang pertama, ekspor, menjual produk ke luar negeri. Impor, membeli produk dari luar negeri. Lisensi, memberikan hak penggunaan merek atau teknologi. Franchise, kerjasama penggunaan sistem bisnis. Joint venture, usaha patungan dengan perusahaan asing. Foreign direct investment atau FDI, investasi langsung di negara lain. Selanjutnya, kami masuk di faktor pendorong bisnis internasional. Yang pertama, globalisasi. Membuat hubungan ekonomi antara negara semakin terbuka. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi. Internet memudahkan komunikasi dan transaksi bisnis. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Pengiriman barang yang menjadi lebih cepat dan murah. Yang keempat, persaingan bisnis yang semakin ketat. Perusahaan mencari pasar baru untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima, atau yang terakhir, adanya kerjasama ekonomi antara negara. Perjanjian perdagangan antara negara memudahkan arus barang dan jasa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya masuk ke manfaat bisnis internasional, yaitu bagi perusahaan meningkatkan pendapatan, yang kedua memperluas pangsa pasar, yang ketiga memperoleh bahan baku lebih murah, dan bagi negara yaitu menambah devisa negara, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya saya masuk di hambatan bisnis internasional, yaitu ada perbedaan budaya, kebiasaan, dan selera konsumen berbeda di setiap negara. Yang kedua, perbedaan bahasa, yaitu komunikasi dapat menjadi lebih sulit. Yang ketiga, tarif dan kuota impor, yaitu pemerintah dapat mengenakan pajak atau membatasi jumlah barang impor. Yang keempat, nilai tukar mata uang, yaitu perubahan kurs dapat memengaruhi keuntungan perusahaan. Yang kelima, ada risiko politik dan hukum, yaitu ketidakstabilan politik dapat menghambat kegiatan bisnis. Selanjutnya saya masuk di strategi memasuki pasar internasional, yaitu ada ekspor langsung, yaitu perusahaan menjual produk langsung ke luar negeri. Dan yang kedua, ekspor tidak langsung, yaitu menggunakan perantara untuk menjual produk ke negara lain. Yang ketiga ada lisensi, yaitu memberikan hak penggunaan teknologi atau merek. Yang keempat ada franchise, yaitu mengembangkan bisnis melalui sistem waralaba. Yang kelima ada joint venture, yaitu bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk mengurangi risiko. Dan yang terakhir, investasi langsung luar negeri, yaitu mendirikan pabrik atau cabang di luar negara tujuan. Dan di sini saya ada contoh perusahaan internasional, yaitu ada Toyota Motor Corporation, yaitu memproduksi dan menjual kendaraan di berbagai negara sehingga menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Dan MC Donald mengembangkan bisnis melalui sistem franchise yang digunakan di banyak negara. Dan terakhir Unilever,
yaitu menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari dan beroperasi di banyak negara. Dan saya masuk di bisnis internasional di Indonesia. Yang pertama ada ekspor kelapa sawit, dan yang kedua ekspor kopi, yang ketiga ekspor hasil perikanan, yang keempat impor mesin dan teknologi, dan yang terakhir kerjasama perdagangan melalui ASEAN. Saya masuk di kesimpulan, bisnis internasional merupakan kegiatan ekonomi antar negara yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memperluas pasar. Dan globalisasi dan teknologi menjadi pendorong utama perkembangan bisnis internasional. Perusahaan perlu memahami budaya, hukum, dan kondisi ekonomi negara tujuan agar dapat bersaing secara efektif. Sekian presentasi dari kami. Ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.